Tapi mulai dari sinilah FBI itu bergerak untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam lagi terhadap si Apollo ini dan sektenya dia yang bernama The Kingdom of Jesus Christ atau disingkat dengan KOJC. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan negara Filipina. Lagi-lagi kita akan membahas tentang negara ini. Belum lama ini, geng, kita udah ngebahas 2 video yang berhubungan dengan negara tersebut. Yaitu salah satunya tentang jasa operasi plastik ilegal yang terungkap di Filipina, di mana operasi tersebut digunakan oleh para buronan kepolisian yang ingin kabur dari hukum. Lalu juga ada pembahasan tentang penangkapan Elise Guo, seorang wali kota yang kabur karena dicurigai sebagai mata-mata Cina yang ada di Filipina. Kedua kasus tersebut memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama berhubungan dengan Pogo, yaitu sebuah perjudian ilegal yang sekaligus mengakomodir perdagangan manusia dan penipuan yang ada di Filipina. Kalau kalian mau lihat kedua videonya, kalian bisa langsung cek 2 video ini. Tapi sekarang kita bakal ngebahas nih tentang Filipina lagi, tapi kali ini berhubungan dengan sebuah sekte sesat. Sekte sesat yang didirikan oleh orang Filipina yang bernama Apollo Quiboloy. Ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapan namanya. Dan sekte sesatnya ini itu berbasis di Filipina, namun dia sampai menyuruh para pengikutnya untuk pergi dan menetap di banyak negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk merekrut pengikut baru. Nah, masalah yang ada di dalam sekte ini adalah si pendirinya yaitu Apollo itu mengirimkan para pengikutnya itu ke Amerika dengan cara yang ilegal, dan para pengikutnya ini ditugaskan untuk mencari sumbangan dari orang-orang Amerika Serikat agar bisa membiayai hidup dari si Apollo sendiri dan juga tempat ibadahnya, yang mana kebetulan sekte ini adalah sekte sesat dari penyimpangan agama Kristen. Nah, jadinya di saat itu mereka mendirikan rumah ibadah berbentuk gereja. Gara-gara hal tersebut, Apollo, si pendiri dan pemimpin dari sekte sesat Kristen ini, masuk ke dalam daftar buronan FBI. Dia benar-benar diburu oleh FBI dan kemudian akhirnya ditangkap dengan beberapa tuduhan, termasuk perdagangan manusia yang dia lakukan kepada para pengikutnya. Kali ini kita bakal ngebahas mulai dari siapa Apollo Quiboloy ini dan bagaimana kehidupan awalnya sampai bagaimana dia bisa membuat sekte sesat tersebut di Filipina, serta apa aja nih yang dia lakukan hingga dia bisa merekrut banyak orang. Sekarang kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Nah, pembahasan kasus ini langsung akan kita mulai pada penangkapan si Apollo. Walaupun berita penangkapannya itu baru viral beberapa waktu yang lalu, tapi sebenarnya jauh sebelum penangkapan yang baru saja terjadi, Apollo ini pernah ditangkap, geng, pada bulan November tahun 2018. Dia ditangkap di daerah Hawaii karena memiliki uang tunai senilai 350.000 USD atau setara dengan 5,3 miliar rupiah, dan dia nggak melaporkan kepemilikan uang cash atau uang tunai yang banyak itu, geng. Nah, jadi logiknya gini, walaupun dia banyak uang, tapi uang tersebut dia bawa dalam bentuk cash, dia bawa ke luar negeri. Nah, itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Kalau dia simpan di tabungannya ya nggak masalah, tapi kalau dia udah bawa uang sebanyak itu adalah pelanggaran hukum dan hal itu harus dilaporkan. Terus nggak cuma itu, dia juga kedapatan memiliki komponen-komponen dari senjata api. Wah, ini kenapa nih, kok bisa gitu pemimpin sekte punya komponen perlengkapan senjata api? Nah, akhirnya dia berhasil ditangkap dan diamankan. Namun gak lama setelah dia ditangkap nih, geng, dia pun akhirnya dibebaskan. Ini nggak ada informasi sih ya mengapa dia akhirnya dibebaskan. Ya mungkin karena banyak duit kali. Seperti yang kita tahu ya, beberapa hukum bisa dibayar dengan jaminan gitu kan. Tapi mulai dari sinilah FBI itu bergerak untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam lagi terhadap si Apollo ini dan sektenya dia yang bernama The Kingdom of Jesus Christ atau disingkat dengan KOJC.
Lalu seiring berjalannya waktu nih geng, mulai banyak tuh orang-orang yang berasal dari korban dan mantan pengikut dari KOJC ini bermunculan ke permukaan, di mana mereka itu memberikan kesaksian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh si Apollo ini dan para petinggi-petinggi yang ada di KOJC yang merupakan bawahan dari si Apollo, di mana Apollo itu memaksa para pengikutnya yang perempuan nih itu untuk berhubungan intim dengan dia. Nah, lagi-lagi ya, kalau udah ada sekte pasti pemimpinnya cabul gitu. Ng kama. Sumunod lang ako sa instruction. Umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe. Dan si Apollo ini juga memaksa para pengikutnya untuk mengumpulkan dana di Amerika Serikat dengan cara yang ilegal agar bisa membiayai kehidupan mewahnya si Apollo dan operasional sekte KOJC. Oleh karena kesaksian yang terus bermunculan nih geng, pada bulan November tahun 2021, Apollo ini bersama dengan rekan-rekannya yang lain, yang salah satunya bernama Teresita Dandan dan juga Helen Panilak, akhirnya ditangkap dan didakwa atas kasus perdagangan manusia oleh Jaksa Federal Los Angeles. Di dalam dakwaan tersebut dikatakan kalau si Apollo ini bersama dengan para petinggi gerejanya dia, termasuk 2 pengurus gereja yang berada di Amerika Serikat, itu dituduh sudah menjalankan aktivitas ilegal dengan mengancam para korban yang umurnya itu banyak yang masih di bawah umur. Ada yang 12 tahun, ada yang 18 tahun, pokoknya rata-rata masih muda. Dan dia melakukan kekerasan fisik kepada para pengikutnya itu. Nah, selain itu geng, mereka juga dituduh bekerja sama untuk menjalankan skema untuk membawa anggota gerejanya dia ke Amerika Serikat menggunakan visa ilegal dan dipaksa untuk meminta-minta mencari sumbangan ke Badan Amal Anak. Dan selain itu, menurut media BBC, Apollo ini juga dituduh sudah melakukan penipuan serta penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar. Setelah itu, pihak FBI kemudian memasukkan Apollo ini ke dalam daftar orang paling dicari atau dikenal dengan Most Wanted Person pada tahun 2022. Terus kemudian, pada tanggal 23 Januari tahun 2024 kemarin, penyelidikan yang dilakukan oleh senator Filipina pun dimulai dengan mengadakan sidang untuk mendengarkan beberapa saksi yang berani dan memilih untuk memberikan kesaksian mengenai perlakuan yang mereka dapatkan selama bergabung menjadi anggota dari KOJC milik si Apollo ini. Dan Apollo sebenarnya diundang untuk menghadiri persidangan tersebut. Hanya saja dia selalu absen dan selalu meminta pengacaranya untuk mewakili dia di dalam sidang tersebut. Alasan dia nggak datang ya karena dia menghindari penghinaan publik kepada dia. Lalu geng, karena sudah mulai meresahkan, ditambah Apollo yang sudah diincar oleh FBI, akhirnya polisi Filipina selama 14 hari itu berusaha untuk memburu si Apollo ini geng. Dan polisi menduga kalau Apollo sedang bersembunyi di sebuah bunker yang berada di bawah kompleks KOJC yang ada di kota Davao bersama dengan 4 rekannya yang lain yang juga menjadi terdakwa. Lalu singkat cerita, di hari ke-14 nih, tepatnya pada tanggal 6 September tahun 2024, dikatakan kalau ada sebanyak 2.000 petugas polisi itu sampai dikerahkan untuk mencari si Apollo ini. Jadi dia tuh sembunyi di bunker bawah tanah, tapi nggak diketahui bunkernya itu benar di bawah gerejanya atau enggak. Nah, operasi penangkapan terhadap Apollo ini membuat pihak kepolisian menyerbu kompleks dari KOJC. Dan dalam penggerebekan tersebut sempat terjadi bentrokan antara polisi dengan anggota pengikut dari KOJC ini geng, yang membuat salah satu anggota gereja itu meninggal dunia karena serangan jantung. Gara-gara polisi datang rame-rame, ada yang kaget gitu. Dan polisi kemudian menemukan adanya sebuah labirin yang menjadi terowongan rahasia dan ruangan bawah tanah milik KOJC. Di labirin atau lorong bawah tanah inilah yang dicurigai kemungkinan si pemimpinnya yaitu Apollo ini bersembunyi di sana. Nah, tapi pada saat itu ketika ditelusuri nih terowongan tersebut, Apollonya itu nggak berhasil ditangkap. Nah, lalu singkat cerita lagi, 2 hari kemudian, yaitu tepat pada tanggal 8 September tahun 2024, Apollo akhirnya menyerahkan diri setelah diberi ultimatum untuk menyerahkan diri dalam kurun waktu 1x24 jam. Pengacara Apollo yang bernama Israelito Torreon itu mengatakan alasan Apollo memilih untuk menyerahkan diri karena dia nggak mau adanya tindakan kekerasan tanpa hukum yang terus terjadi. Karena menurut dia sudah banyak pihak kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada pengikut dia. Nah, dia memilih untuk menyerahkan diri dan di saat itu nggak cuma dia doang yang menyerahkan diri, tapi ada 4 rekannya yang lain yang juga terlibat di dalam kasus ini. Dan setelah itu, mereka semua langsung dibawa ke markas besar polisi nasional yang berada di Manila. Walaupun dia ini udah menyerahkan diri, tapi Apollo ini membantah semua tuduhan yang ditujukan kepada dia. Di saat itu dia nggak mau mengaku semua tindakan kejahatan yang sudah dia lakukan.
Lalu geng, Presiden Filipina yaitu Bongbong Marcos itu memuji kinerja polisi dalam usaha penangkapan si Apollo ini. Bahkan dia mengatakan kalau ini adalah kinerja kepolisian yang terbaik. Nah tapi meskipun Bongbong ini sangat mendukung penangkapan terhadap Apollo ini, sebenarnya dengan adanya kasus ini bisa saja menjatuhkan citra dari mantan Presiden Filipina sebelumnya yaitu Rodrigo Duterte. Nah makanya Bongbong Marcos ini support banget, mendukung banget untuk penangkapan si Apollo. Ya namanya juga persaingan politik gitu. Nanti di belakang gue bakal jelaskan nih apa sih hubungannya mantan Presiden Filipina sebelumnya yaitu Rodrigo Duterte dengan si pemimpin sekte yang bernama Apollo ini. Sekarang kita fokus membahas dulu mengenai siapa si Apollo ini geng, dan bagaimana awal mula dia bisa memiliki sekte sesat KOJC. Sekarang kita bahas profil dari si Apollo Quiboloy. Jadi geng, Apollo ini memiliki nama panjang, Apollo Careon Quiboloy. Namanya unik banget gitu ya. Dan pas pertama kali gue dengar namanya ini, langsung kepikiran sama NASA gitu, badan antariksa milik Amerika Serikat. Karena kan ada kata Apollo-nya. Dia ini lahir pada tanggal 25 April tahun 1950 di kota Davao yang berada di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Dia lahir dari pasangan Jose Quiboloy Y. Turla dan Maria Coreon Y. Quinto. Kedua orang tuanya itu berasal dari suku Kapampangan yang merupakan suku terbesar ke-6 di Filipina. Pada awalnya, orang tua dari Apollo ini nggak tinggal di daerah Davao, geng, tetapi di kota Lubao. Namun orang tuanya itu memutuskan untuk pindah ke Davao setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua untuk mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Dan Apollo itu lahir di sana sebagai anak terakhir atau anak bungsu dari keluarga tersebut yang memiliki 9 anak. Nah, jadi dia punya 8 kakak kandung. Lalu, geng, ayah Apollo yaitu Jose adalah seorang Protestan yang taat dan menjadi anggota dari Christian and Missionary Alliance, tapi dia kemudian pindah ke Oneness Pentecostal bersama dengan keempat putranya. Nah, di Davao, keluarga Quiboloy ini dikenal sebagai pemimpin pendeta selama periode awal dari United Pentecostal Church of the Philippines atau disingkat dengan UPCP. Salah satu saudara Apollo yang bernama Jose itu menjadi asisten inspektur jenderal di UPCP ini sebelum akhirnya pindah untuk bekerja secara independen di wilayah The Greater Manila. Jangan kutukar ya, geng. Kalau ayahnya itu namanya Jose, Jose-nya pakai garis gitu ya. Nah, ada garis di huruf E-nya gitu. Nah, kalau saudaranya itu Jose juga, tulisannya Jose, tapi tulisan Jose biasa gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Terus pada suatu hari, ketika Apollo ini berusia 14 tahun, dia di saat itu sedang berada di daerah Malungon, Cotabato Selatan. Kemudian, dia mengaku mulai mendapatkan penglihatan yang aneh yang mana dia menyebut kalau apa yang dia lihat adalah sebuah penglihatan supranatural. Dan pada saat itu, entah bagaimana bisa, dia membayangkan kalau dia sempat bertemu dengan Tuhan dan bisa melihat di dalam bayangannya itu bagaimana bumi berada di dalam sebuah mangkok besar. Kemudian dia melihat api yang sangat besar yang membakar bumi beserta seluruh isinya. Nah, ini biasa nih, kalau pemimpin-pemimpin sekte itu, pengakuan-pengakuannya itu terdengar agak halu biasanya. Terus geng, penglihatannya itu gak berarti apa-apa buat dia, dan kemungkinan dia hanya membayangkan kalau hal tersebut dia dapatkan karena dia adalah seorang penganut Kristen yang taat. Jadi dia menganggap kalau dia itu mendapatkan anugerah. To do it for them, and in no time at all the Father's blessings will be upon us. Di samping itu juga, sebenarnya Apollo ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang insinyur dalam bidang perkapalan, serta untuk bisa menjadi seorang pilot. Jadi dia ini gak pernah sama sekali kepikiran untuk berkecimpung di dalam pelayanan gereja atau menjadi, sebutannya kayak anak Tuhan gitu, atau menjadi orang yang alim gitu. Namun, karena dia bersekolah di Bible College, tempat di mana dia bisa belajar banyak tentang agama Kristen, dan selama dia menempuh pendidikannya di sana, dia mendapatkan berbagai fasilitas seperti makan dan minum gratis. Selain itu, dia nggak perlu bayar sepeser pun untuk biaya pendidikannya karena semuanya gratis. Dan disitulah dia mulai mengenal tentang ilmu agama yang semakin mendalam. Karena semua yang didapatkan itu gratis, Apollo ini memutuskan untuk terus menempuh pendidikannya di sana dengan belajar teologi di United Pentecostal Bible Institute. Lalu, dia akhirnya berhasil lulus pada tahun 1972 dari tempat tersebut. Dan sebagai bentuk baktinya kepada agamanya dia terus melakukan pelayanan, yaitu berkhotbah di UPCP setelah menyelesaikan kuliahnya, dan membuat dia mendapatkan julukan sebagai preaching machine. Dan saking pentingnya Apollo di UPCP, pada tahun 1973, UPCP menunjuk si Apollo ini untuk bisa mewakili mereka di International Youth Corps World Conference yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Dan di sanalah Apollo ini terpilih untuk menjadi National Youth President untuk UPCP pada tahun 1974.
Nah, kalau kita lihat ya dari rentetan jalan hidupnya, background prestasinya, ya dia ini cukup berprestasi lah, terutama di dalam bidang ilmu teologi. Jadi nggak heran kenapa pada suatu hari dia bisa menjadi seorang pemimpin sekte. Lalu singkat cerita, Apollo ini pernah terlibat konflik dengan pendeta lain yang dikenal bernama Mayor Sanchez. Hanya saja ini gue nggak bisa menemukan informasi lebih lah mengenai konflik apa yang terjadi di antara mereka ini, geng. Yang jelas karena konflik tersebut akhirnya membuat si Apollo ini dikeluarkan dan dipecat dari UPCP tadi pada tahun 1979 setelah rentetan prestasi yang dia buat di sana. Setelah kejadian tersebut, entah kenapa kondisinya justru berbalik, geng. Karena Mayor Sanchez inilah yang kemudian dijauhi oleh para pendeta yang lain yang ada di kota Davao setelah dipecatnya si Apollo tadi. Ya mungkin para pendeta di sana menganggap Apollo itu lebih berkompeten dibandingkan si Mayor Sanchez kali ya. Makanya banyak yang lebih berpihak kepada Apollo walaupun dia sudah dipecat. Dan karena situasi yang udah berbalik tersebut, akhirnya si Apollo ini mendaftarkan diri kembali ke UPCP dan mengatakan kalau dia menyesal atas apa yang terjadi antara dia dengan Mayor Sanchez. Nah, dia bilang kayak, ya gue nyesal, gue minta maaf, pertikaian gue dulu itu adalah sebuah kebodohan dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya Apollo ini bisa diterima kembali di UPCP. Dan akhirnya dia pun diterima untuk kembali bergabung ke UPCP setelah dipecat. Dan dia diterima tepat pada tahun 1980. Lalu setelah dia kembali ke UPCP, Apollo ini ditugaskan untuk melakukan khotbah di gereja yang ada di Angdau, sebuah wilayah yang juga berada di Davao. Tapi ternyata pihak UPCP itu menemukan adanya sebuah kecurigaan terhadap Apollo yang baru saja kembali bergabung ini, geng. Karena setiap kali si Apollo ini berkhotbah, di dalam khotbah-khotbahnya dia itu menyelipkan sebuah ajaran yang agak menyimpang dan menyuarakan ujaran kebencian terhadap pendeta-pendeta lain. Ini kan gak sesuai dengan ajaran di dalam agama Kristen sendiri. Di mana si Apollo ini pernah mengucapkan nih ketika dia khotbah, dia bilang kalau pendeta-pendeta di UPCP itu gak memenuhi syarat dan bodoh, alias ilmunya cetek-cetek katanya. Nah, malah dia jelek-jelekin tuh para pendeta-pendeta tersebut. Dan karena ulahnya tersebut, para petinggi UPCP tiba-tiba mengadakan sebuah rapat untuk bisa membahas mengenai apa yang sudah dilakukan oleh si Apollo ini, geng. Jadi ditanggapi dengan serius lah di saat itu. Nah, namun sebelum pertemuan tersebut diadakan, tepat pada tanggal 1 September tahun 1985, Apollo itu memutuskan untuk meninggalkan tugasnya di gereja Angdau bersama dengan beberapa orang yang kemudian mempercayai Apollo ini. Setiap perkataan dari Apollo itu dipercayai oleh beberapa orang yang ikut dengan dia, termasuk ajaran yang diajarkan oleh Apollo, di mana inilah awal dari pembentukan sekte baru yang dia buat, yang kemudian dikenal dengan The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, atau yang bisa disingkat dengan KOJC atau KJC. Nah, di situ tuh awal mulanya, geng. Dia gabung dulu ke UPCP, dia tarik beberapa orang yang bisa dipengaruhi, barulah dia mendirikan sekte sesatnya tadi. It's the day of the Lord, the judgment of evil. It's also the day of His reign on the earth. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, geng, mengenai sekte yang didirikan oleh Apollo ini, yaitu The Kingdom of Jesus Christ, dan bagaimana bisa dia mendapatkan kepopuleran atau menjadi terkenal di Filipina, yang mana ini ada kaitannya dengan mantan presiden Filipina sebelumnya yang bernama Rodrigo Duterte. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan The Kingdom of Jesus Christ. Jadi, geng, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Apollo itu mendirikan KOJC pada tanggal 1 September 1985. Pendirian sekte tersebut secara nggak langsung menjadikan dia sebagai pemimpin tertinggi di sana, sekaligus pendeta yang paling tinggi di antara pemimpin-pemimpin yang lain. Apollo ini mengklaim kalau dia adalah seorang anak Tuhan dan mengenalkan sebuah slogan untuk sektenya ini, yaitu Appointed Son of God, yang kalau diartikan adalah anak Tuhan yang ditunjuk. Apollo di saat itu mengatakan kepada para pengikutnya kalau dia bisa lahir ke dunia karena Tuhan yang datang kepada ibunya, dan mengatakan kalau anak yang akan dilahirkan nantinya adalah anak Tuhan atau putra Tuhan, dan oleh karena itu dia bisa dianggap sebagai perwakilan Tuhan yang ada di muka bumi, dan segala ucapannya itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan katanya. Jadi kayak dia tuh kayak pengen jadi apa ya, mungkin kayak Paus ya yang kemarin datang ke Indonesia ya kan, beranggapan kalau dia itu adalah perwakilan langsung dari Tuhan gitu di dalam kepercayaan agama Kristen. Dan selain itu dia juga mengatakan kalau dialah yang menghentikan gempa bumi yang terjadi di Cotabato pada tahun 2019, sehingga masyarakat Filipina harus berterima kasih sama dia karena dia yang udah menyelamatkan orang-orang dari bencana tersebut. Itu menurut klaimnya dia. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko.
Sabi ko, Lindo, stop. Stop. Dan Apollo ini mulai melakukan khotbah di Philamor Angdao bersama dengan para 15 pengikutnya. Dan di sana dia mulai mengajarkan bahwa dia adalah perwakilan Tuhan di dunia, sehingga dia akan menjamin keselamatan bagi semua pengikutnya. Yang gak ikut dia berarti gak selamat. Dan dengan klaim yang dia buat itulah Apollo ini berhasil menarik perhatian banyak orang yang kemudian memutuskan untuk bergabung dengan sekte tersebut. Sampai Apollo bisa memiliki gereja utama yang berada di samping Bandara Internasional Francisco Bangoy yang berada di sepanjang Jalan Raya Nasional Carlos P. Garcia di daerah Buhangin, kota Davao. Para pengikut Apollo ini menyebut diri mereka sebagai Kingdom Nation, atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti warga atau penduduk kerajaan. Nah, semakin hari kepopuleran dari KOJC ini sendiri itu nggak cuma ada di Filipina, tapi juga berhasil mencuri perhatian bagi para penganut Kristen yang ada di negara lain, termasuk Ukraina, Hong Kong, Brazil, sampai ke Amerika Serikat yaitu New York. Nah, jadi memang banyak banget geng pengikut dia di saat itu dan percaya kalau si Apollo adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Terus geng, sama seperti sekte-sekte sesat lainnya, meskipun berlabel sebagai sebuah sekte agama Kristen, tapi banyak ajaran-ajaran yang ada di sekte ini yang gak sesuai dengan ajaran dalam agama Kristen. Salah satunya adalah ketika dia mewajibkan asisten pribadinya yang disebut dengan pastorals, yang terdiri dari para perempuan-perempuan muda yang berusia mulai dari 12 tahun sampai dengan 25 tahun untuk mau berhubungan badan dengan dia, yang mana dia menyebut hal itu sebagai tugas malam. Jijik banget sih ya. Ini wah menyimpang parah. Dan dengan klaim tersebut, klaim dia sebagai anak Tuhan dan dia menjamin keselamatan bagi para pengikutnya, ya akhirnya para pengikutnya itu gak akan berpikiran aneh-aneh dengan semua yang dia perintahkan dan percaya kalau semua perintahnya itu merupakan perintah dari Tuhan, serta semua yang mereka lakukan akan digantikan dengan keselamatan yang diberikan oleh si Apollo selaku anak Tuhan. Dan dia melakukan hal tersebut di kamar tidur pribadinya. Jadi satu persatu tuh yang perempuan-perempuan muda tuh ya digituin sama dia dengan tujuan kayak itu ibadah gitu. Jadi dia ini memiliki kamar tidur di ruang bawah tanah yang berada di dalam gereja KOJC, di mana di kamar tidurnya itu dikelilingi oleh beberapa kamar yang diduga menjadi tempat bagi para pastorals agar bisa berhubungan intim dengan dia. Dan selain itu, para pastoral ini juga ditugaskan untuk menyiapkan makanan untuk si Apollo dan juga membersihkan tempat tinggalnya. Terus juga untuk mijit-mijitin dia, pokoknya dimanjain lah dia di situ. After the Senate probe on the alleged cult activities of the Socorro Bayanihan Services Incorporated, these include use. Hal ini benar-benar menjadi sebuah kontroversi. Lalu ada kontroversi lain yang dilakukan oleh Apollo, yaitu dia menyuruh para pengikutnya yang dari Filipina untuk pergi berangkat ke Amerika menggunakan visa yang didapatkan secara ilegal. Jadi mereka ke Amerika secara ilegal, masuknya ilegal gitu, nggak resmi, dan tujuannya agar mereka ke sana menjadi peminta-minta untuk mengumpulkan uang demi kelangsungan hidup si Apollo. Dengan cara mereka ini diminta untuk berbohong kepada orang-orang yang ada di Amerika kalau uang tersebut akan didonasikan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu yang ditampung di lembaga amal gereja yang ada di California katanya. Jadi persis kayak ya mungkin nih kayak yang terjadi di negara kita ya. Kalian kan pernah lihat tuh orang-orang berkedok agama, ya kita sebut aja berkedok bawa-bawa agama Islam, padahal juga kalau disuruh ngaji belum tentu bisa gitu ya. Pokoknya modalnya itu pakai peci, pakai baju koko, bawa map, di dalamnya itu ada foto-foto pesantren dan surat-surat yang gak jelas, lalu minta sumbangan. Nah itu sering banget terjadi dan ini sama persis dengan yang terjadi di KOJC ini. Only 15 when she was brought from Davao to Manila to beg in the streets. Pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at uang tersebut itu setelah dapat gitu ya dari para penyumbang tadi bakal digunakan untuk membiayai operasional dari KOJC tadi serta untuk membiayai kehidupan mewah bagi para pemimpin di KOJC. Ya paling banyak yang dapat ya tentu Apollo karena dia pemimpin tertinggi. Dan dari uang donasi bodong itulah KOJC ini bisa menjadi salah satu sekte yang cukup kaya di Filipina dengan penghasilan yang sangat besar. Bahkan si Apollo itu sampai punya pesawat jet pribadi yang sering dia gunakan untuk berpergian ke banyak tempat. Kebayang tuh, ngebangun sebuah sekte sesat, nyuruh anggotanya untuk minta-minta sumbangan, bisa beli jet pribadi. Nggak perlu jadi anak presiden, geng. Untuk bisa beli jet pribadi ya ternyata cukup bikin sekte gitu. Ini harusnya banyak gitu ya sekte-sekte sesat yang ada di Indonesia. Kalau aja nggak dilarang kayaknya bisa kayak si Apollo ini gitu. Nah terus geng, untuk bisa mendapatkan uang, KOJC ini melakukan 82 pernikahan palsu dalam kurun waktu 20 tahun terakhir untuk menahan mereka secara ilegal di Amerika
Amerika Serikat. Jadi pernah suatu hari nih, para pengikut yang ditugaskan untuk pergi ke Amerika Serikat itu diundang sebagai tamu di konser penggalangan dana untuk Children's Joy Foundation yang merupakan salah satu lembaga amal gereja. Ketika mereka tiba di sana, mereka itu dipaksa untuk meminta sumbangan di jalan-jalan dan menjual kue dan mengatakan kalau uang dari hasil menjual kue itu akan disumbangkan ke lembaga amal gereja. Kalau mereka nggak berhasil mendapatkan uang yang banyak, mereka akan disiksa secara fisik dan psikis mereka dengan cara dicambuk atau diisolasi di sebuah ruangan selama 3-5 hari. Dan selama mereka di ruangan tersebut, mereka nggak boleh makan dan minum. Mereka hanya bisa mendengarkan video khotbah gereja aja. Lalu ada salah satu korban yang dipaksa untuk mencukur rambut kepalanya dan mengenakan baju berwarna oranye yang bertuliskan SOS atau kepanjangannya Son of Satan di bagian belakang bajunya. Jadi benar-benar diberikan sanksi sampai yang mendapatkan sanksi itu ya mengalami tekanan mental gitu. Jadi malu dan mau nggak mau harus mengikuti aturan dan perintah dari KOJC. Keberadaan dari KOJC ini sendiri penuh dengan kontroversi, tapi selalu diabaikan gitu geng oleh para pengikutnya karena mereka ini sudah di brainwash atau dicuci otak sehingga mereka percaya kalau Apollo ini adalah anak Tuhan dan yang bakal menyelamatkan mereka. Jadi mereka bakal mewajarkan semua yang dilakukan oleh si Apollo. Father, who is this man? Who is Pastor Apollo C. Quiboloy? Where should I go to be truly saved and become a son and daughter? And the Father will answer you, and I believe that he'll... Oleh karena itu, Apollo ini menjadi salah satu orang yang cukup penting di Filipina karena memiliki basis pengikut yang besar sampai dia berhasil menjadi orang dekat dari mantan presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte. Sekarang mari kita bahas nih kedekatan dan keterkaitan si Apollo pemimpin sekte dengan mantan presiden Duterte ini. Jadi geng, kepopuleran Apollo dan Rodrigo Duterte memiliki kesamaan geng. Karena mereka berdua sama-sama mengawali karir mereka di daerah Davao. Apollo memulai karirnya sebagai seorang pendeta di Davao, sementara Duterte di saat itu terpilih menjadi wali kota di Davao. Pada pemilu tahun 2016, ketika Duterte mencalonkan diri sebagai wali kota Davao, Apollo beserta pengikut KOJC mendukung penuh Duterte beserta wakilnya yaitu Alan Peter Cayetano. Dukungan tersebut gak hanya sebatas klaim dukungan aja. Apollo juga meminjamkan jet pribadinya untuk Duterte ketika masa kampanye. Jadi sedekat itu mereka ya. Kebayang aja nih ketika Duterte didukung oleh seorang pemimpin sekte dengan pengikut yang banyak banget pengikutnya, otomatis kan suaranya udah menang duluan gitu. Dan sampai pada akhirnya Duterte menjadi presiden Filipina pun Apollo tetap setia menjadi pendukungnya dia dan meminta kepada Duterte untuk menjadikan dia sebagai penasehat spiritual bagi Duterte selama Duterte ini menjabat sebagai presiden Filipina. Nah, sebegitu penting tuh posisi si Apollo ini. Padahal dia adalah pendiri sekte sesat dengan segudang kejahatan dan penyimpangan. Itu artinya kedekatan Apollo dengan Presiden Duterte ini sudah terjalin sejak puluhan tahun lamanya. Jadi mereka benar-benar dekat. Menurut media BBC, popularitas dari Apollo mulai menurun geng ketika masa jabatan Duterte sebagai presiden itu selesai pada tahun 2022. Tapi selama Duterte memimpin Filipina, itu Apollo benar-benar di atas awan. Dan semenjak Apollo ini mulai turun popularitasnya, dia kembali mendukung anaknya Duterte, yaitu Sara Duterte ketika Sara ini menjadi wakil presiden dari Bongbong Marcos. Namun dikatakan juga dukungan Apollo ini nggak cuma untuk Sara, tetapi juga untuk Bongbong Marcos karena sejak dulu Apollo ini sudah menjadi pendukung setia dari ayahnya Bongbong yang juga merupakan mantan presiden Filipina yaitu yang bernama Ferdinand Marcos. Hanya aja nih hubungan antara si Bongbong dengan Apollo itu tiba-tiba merenggang karena adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Kongres terhadap si Apollo mengenai aktivitas ilegal yang dia lakukan. Ya otomatis di saat itu Bongbong Marcos nggak mau terlibat, dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan diri supaya dia nggak ikut terseret gitu, nama baiknya nggak tercoreng. Nah kemudian pada bulan Februari tahun 2024 Apollo membuat tuduhan kepada Bongbong Marcos dan juga istrinya yaitu Liza Marcos kalau mereka berdua sedang bekerja sama dengan Amerika untuk mengeksekusi Apollo. Jadi Apollo ini bikin tuduhan lah, entah itu benar entah itu fitnah, tapi yang jelas dia benar-benar menuduh Bongbong Marcos dan istrinya. Selain Duterte dan Bongbong Marcos, Apollo ini juga pernah menjadi pendukung salah satu pejabat sebelum Duterte menjabat sebagai wali kota Davao, yaitu yang bernama Gloria Arroyo. Nah, jadi permainan si Apollo ini sebagai pemimpin sekte itu dia pinter gitu nyari celahnya dengan cara mendekati para politikus. Nah, tapi meskipun dia pernah dekat dengan pejabat-pejabat Filipina yang lain, menurut media The Japan Times, nggak ada pejabat atau pemimpin lain yang bisa dekat dengan Apollo seperti dekatnya dia dengan Duterte. Jadi secara nggak langsung, karena kedekatan dia dengan Duterte itulah orang-orang akan menganggap Duterte lah yang membantu segala hal yang dilakukan oleh Apollo dan KOJC ini. Jadi Duterte dituduh sebagai super
support sistem pertama atau yang utama ketika Apollo ini melakukan penyimpangan. Dan kalau menurut para analis, kenapa bisa Apollo ini dekat dengan para pejabat politik di Filipina? Itu dikarenakan para pemimpin organisasi dan sekte agama Filipina memiliki kekuatan politik yang bisa mengerahkan pengikutnya agar bisa memberikan suara kepada satu calon yang didukung oleh para pemimpin sekte tersebut. Ya mirip-mirip lah dengan negara kita. Sekarang kita lihat kan, para pemimpin kita dekat dengan ulama, dekat dengan para pemimpin pondok pesantren, dekat dengan pemuka agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, apapun agamanya pasti politikus bakal dekat. Tujuannya apa? Karena untuk para pengikutnya bisa memberikan suara mereka demi memenangkan si politikus tersebut. Nah jadinya di Filipina juga sama. Jadi setiap pemilu yang berlangsung di Filipina ini bisa jadi kontestasi yang sangat sengit sampai ada calon yang percaya kalau dukungan dari pemimpin sekte seperti Apollo bisa membuat kampanye mereka bakal berhasil atau justru menghancurkan kampanye mereka sendiri. Kalau menurut pakar politik yang bernama Cliff Arguelles, politik yang ada di Filipina ini sangat berkaitan dengan moral. Hal itulah yang menyebabkan para pemilih di negara tersebut mencari dukungan dari para pemimpin agama, termasuk pemimpin sekte sesat. Nah itu dia geng, pembahasan mengenai Apollo Quiboloy, seorang pemimpin sekte sesat The Kingdom of Jesus Christ. Dan kabarnya sekarang dia ditangkap. Nah gimana geng, menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.